Potensi Clash of the Titans ini sih ke depan itu bisa saja terjadi. Tinggal kemudian istilahnya perang terbuka atau perang tertutup. Saya ini kalau sama Ganjar berhadapan dengan Prabowo Gibran, berat juga. Kira-kira begitu. Berat juga ini. Pak Mahfud tuh ngomong begini di forum sidang MK. Menurut saya kegiatan quick count itu kegiatan ilmiah itu dasar-dasarnya ilmiah. Yang kedua ya saya ini penggemar quick count, saya nunggu-nunggu kalau ada quick count. Prabowo karena dipaksa berhadapan dengan Ganjar Gibran akan menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Mati gak lu. Ganjar maksudnya. Sorry, Prabowo akan menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Anda bayangkan kalau ke Prabowo Gibran melawan Prabowo Anies, what will happen? Apa? Hah? Israel Hamas ini. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama seorang pengamat politik terfavorit. Ini ada dua idola kita nih. Yeah. Yang satu tuh ban hitam QQ, Opung Panda. Satu Mr. Q. Alhamdulillah. Muhammad Qadari. Emang legend. Legend. Yeah. Kok legend sih? Hah? Kira Kok ada legend sih? Kalau legend tuh kan udah capaian yang mau dicapai itu udah aneh-aneh kan. Jok Pro 3 periode. Iya. Kayak Mas Ahmad Dhani di usia legendnya kan lagunya udah mulai yang penting dia suka. Lagu Sufi. Yang penting dia suka, bukan orang suka lagi. Kayak gitu. Bukan market driven. Tapi Mr. Supply, Q Master Q ini Mr. Q ini semakin dia senior, semakin dia legend, wisdomnya semakin tajam untuk membaca market driven. Justru tetap base-nya kitab sucinya market driven. Nggak boleh lari dong dari data. Iya, itulah. Karena kita hidup dalam realita. Nggak ada yang bilang Mr. Q lari dari data yang mengikuti Mr. Q. Mr. Q Kita nggak perlu menggunakan data untuk mengubah realita. gitu. Mr. Q keluar tangan aja udah tahu suhunya berapa gitu kan. Iya benar. Nah jadi gimana Mr. Q? Kan Mr. Q ini punya bacaan nih, market driven nih. Ada potensi Clash of the Titans. Iya. Jadi saya baru baca buku lagi ya, MBTI. Jadi manusia itu kan berapa? 7 miliar ya. Sesungguhnya bisa dibagi dalam 16 tipe saja. Jadi pakai teori kepribadian yang dibuat oleh Myers-Briggs. Jadi ini sudah ada beberapa buku. Saya memang S1-nya kan psikologi. Tapi saya sendiri juga memang berusaha selalu memahami realita, orang, peristiwa. Nah dalam konteks teorinya Myers-Briggs itu saya jadi paham. Saya itu tipe besarnya itu namanya SJ, Sensing and Judging. Kalau lengkapnya saya ini ISTJ, Intuition. Kemudian S-nya sensing, T-nya thinking, lalu judging. SJ. ISTJ. Nah, yang bold di S dan J-nya ini. Ya, itu basic, itu karakter basicnya. Nah, orang SJ itu dari situ ya. Fran Magni Suseno SJ. Bukan. kalau itu serikat Jesuit. Itu betul dalam Katolik. Anda agamanya apa sih? Bukan Katolik ya, nggak paham. Nah, ini orang sensing dan orang judging ini memang dia mengamati data, dia ngikutin tahapan, dia ngikutin rute. Romo Manis juga sensing koreksi gitu, dia detail gitu. Ya makanya memang kalau ngelihat pola, membaca proyeksi, ngelihat data memang alhamdulillah di atas rata-rata gitu. Ya bukan kata saya ya, ini kata Myers-Briggs ya. Dan memang cocok jadi peneliti katanya. Betul. Yang bedain Mr. Q dengan para pejuang-pejuang lain adalah ini SJ, sebelah sana SJW. Nah, kelemahan orang ISTJ ini itu biasanya imajinasi kurang. Nah, saya menyadari tipologi saya, jadi imajinasi saya tambahkan begitu. Yang nggak dipikirin orang, kita pikirin. Karena awalnya defisit. Iya, defisit. Imajinasi. Iya, jadi kalau kita memahami kepribadian kita tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Yang kekurangannya itu kita tambal sendiri gitu, sehingga kita menjadi paket lengkap. Oh gitu. Termasuk menurut gua tuh Mr. Q salah satu narasumber kita nih, yang kekayaan metaforanya tinggi banget. Metafornya karena saya kurang di sana, jadi saya berusaha belajar.
gitu, dengan kata-kata banyak membaca, dengar sana sini gaul. Judith Polgar Iya. lah masuk ke Jartu Simultan lah, Catur Simultan, Clash of the Titans lah, gitu. iya kan? Ya. Nah ini gimana Clash of the Titans kemarin tesis minggu benar, lalu benar. Clash of the Titans Betul. akan terjadi. Betul. Cuacanya makin tondo-tondonya makin dekat ke sana nggak? Nah, pertarungan ini kan ada dua macam nih kayaknya ya. Kalau Hasan bilang kan ini proxy gitu ya. Dia membedakan proxy dengan Clash of the Titan. Kalau Clash of the Titan itu istilahnya berhadapan langsung. Walaupun dia mengakui bahwa Clash of the Titan itu bisa saja terjadi kalau Gibran itu jadi calon wakilnya Prabowo ya. Nah, kalau saya sih mau proxy, mau langsung ya namanya ya Clash of Titans, yang berhadapan itu siapa, bisa langsung bisa enggak. Nah, saya ngelihat ini arahnya ini kok proyeksinya ini menguat dari apa yang saya sampaikan sebelumnya waktu itu dengan Bang Zulfan ya, dengan Bang Zulfan Lindan. Di mana ada minggu lalu ada acara pertemuan relawan di Sentul, Weekend. alap-alap Jokowi, kemudian di situ Pak Jokowi ngomong pemimpin itu harus berani. Kalau yang lain-lain sih ya sebetulnya ini omongan Pak Jokowi formatnya seperti saya pernah sampaikan ya, formatnya udah jelas. Dan kalau mau tahu peta politik sekarang kita harus lihat Pak Jokowi dan lihat Pak Jokowi di mana ketika dia ngomong dengan relawan ya, dan di PSI itulah Pak Jokowi gitu. Di situ dia bebas ngomong. Relawan. Kalau tempat lain dia ngomongnya dibatasi gitu. Dia nggak bebas berpencak silat gitu. Dia nggak bebas berpuisi hanya di tempat relawan, dan di PSI dia bisa ngomong imajinasi dia tuh apa gitu. Nah, di situ dia ngomong pemimpin itu harus berani. Sorenya datang ke acara relawan lagi. Ya, Samawi gitu. Nah, persamaan dua tempat ini, pertama konten penyampaiannya, pidatonya. Yang beda di Samawi itu ada acara bagi kuis, kalau ya ada acara kuis, kalau di alap-alap nggak ada, setahu saya nggak ada. Tapi persamaannya adalah ini acara dua-duanya itu ramai. Jadi yang hadir itu ya belasan ribu gitu, puluhan ribu. Jadi Sentul International Convention Center itu kan mungkin 15.000, 16.000. Istora mungkin 10.000 barangkali. Jadi saya melihat dari jumlah hadirin dan dari tempat acara diadakan, ini semacam show of force lah, kira-kira begitu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah Samawi setelah dari acara Rakernas itu, pembukaan itu, sorenya langsung ke Prabowo dan deklarasi dukungan kepada Prabowo dan mengusulkan Prabowo berpasangan dengan Gibran gitu. Nah, kalau minggu lalu itu kan saya sudah mengatakan bahwa kita mau melihat situasi dan kondisi pada hari ini, kita melihat pergerakan Pak Jokowi itu kemana. Yang menurut saya secara garis besar itu ada dua. Pada konteks pemilu legislatif, ada PSI, ada Kaisang jadi ketua umumnya. Artinya PSI ini akan besar dan dibesarkan begitu. Kemudian kita melihat pemilu presiden, dan arahnya ini relawan Jokowi ya. Beberapa yang didatangi oleh Pak Jokowi ini arahnya mulai ke Prabowo begitu. Lebih jauh lagi ada kemungkinan, dan barangkali mungkin keputusan MK pekan ini ya, karena pekan depan kan sudah pendaftaran. Udah masuk pendaftaran. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 hari ini. Jadi ya anggaplah pekan depan, nggak lama lagi kan pendaftaran calon presiden. Ya, kalau misalnya ini ada pengumuman tanggal belasan begitu kan berarti seminggu lagi udah pendaftaran gitu. Jadi menurut saya ini udah mulai harus MK kelihatan. umum. MK sendiri nggak harus mengumumkan sebelum pendaftaran dong. Kan dia nggak punya tekanan untuk itu kan. Nggak ada. Tetapi pasti MK juga berpikir mengenai bagaimana kepastian politik ya. MK itu kan saya selalu mengingatkan begini. MK itu 9 orang, 3 itu dari Mahkamah Agung, 3 pilihan DPR, 3 pilihan presiden gitu. Nah, boleh dibilang yang DPR sama presiden ini kan political appointee. Kita tidak perlu mengatakan kemana arah dukungan atau keputusan mereka, tetapi kita bisa mengatakan bahwa 9 hakim MK itu, paling tidak 6 itu punya sense politik dan harus punya sense politik karena mereka adalah political appointee ya, walaupun ada mekanisme seleksi segala macam dan seterusnya. Seperti misalnya di DPR baru-baru ini kan dari berapa? 6 apa 7 calon kan
Yang terpilih kan Pak Arsul Sani kan, yang notabene adalah anggota DPR itu sendiri, kita bahkan wakil ketua MPR. Jadi saya ngelihat potensi potensi Clash of the Titans ini sih ke depan itu bisa saja terjadi. Tinggal kemudian istilahnya perang terbuka atau perang tertutup, ya perbedaan pendapat secara terbuka atau perbedaan pendapat secara tertutup gitu. Nah, yang saya mau sampaikan itu adalah kita tuh harus siap-siap dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini gitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk ya rasional dalam politik, melihat perkembangan politik dan melihat bahwa perbedaan antara pemimpin itu sebagai suatu perbedaan yang biasa saja gitu. Perbedaan yang disebabkan oleh ya perbedaan cara pikir, perbedaan data, perbedaan orientasi. Dan itu bukan cuma terjadi kali ini, tapi sering terjadi. Bukan hanya terjadi antara misalnya presiden dengan partai dari mana dia berasal. Bahkan saya sering mengatakan ya pimpinan partai yang satu sama-sama pimpinan pun juga bisa berbeda pendapat. Bahkan yang satu keluarga pun bisa berbeda pendapat. Nah ini kita masuk ke MK ini, Mr. Q. Ya. Jadi kalau kita tahu kan biasanya keputusan MK itu berlaku setelah dibacakan, gitu. Ya. Artinya kalau belum dibacakan nggak bisa berlaku. Logika itu baru bisa ini berlaku mungkin di 2029. Kan kalau pakai logika itu gitu. Tapi dalam praktek pelaksanaan hukumnya di dalam beberapa kasus kejadian terakhir itu setelah dibaca putusan langsung berlaku. Betul. Nah, salah satunya suara terbanyak waktu itu Pak Mahfud putuskan 2009. Iya, nah yang paling dekat adalah keputusan terhadap perpanjangan masa jabatan KPK. Oh iya benar. Langsung direspon pakai Langsung. Kepres sama presiden karena perpanjangan jabatan itu pakai Kepres gitu. Nah, kalau ini kan bisa jadi nanti diputuskan tok boleh di bawah 40 tahun dengan berbagai macam skemanya lah ya. Intinya misalnya Mas Gibran boleh mencalonkan dalam konteks ini gitu. Nanti kan pendaftaran di KPU bisa pakai putusan MK tersebut dasarnya. Betul. Iya kan? Tinggal bawa itu ke KPU bahwa betul. berdasarkan putusan MK ini saya bisa Gibran eligible untuk didaftarkan oleh partai politik gitu. Betul. Nah, tapi yang menarik sebenarnya dalam konteks ini adalah melihat Pak Mahfud. Iya. Gimana Mr. Q melihat Pak Mahfud dalam urusan KPK itu sangat firm bilang bahwa ini sesuai konstitusi dan akan melaksanakan itu, akan merespon itu dengan pemerintah akan merespon itu dengan Kepres. Tapi di sisi usia, ini Pak Mahfud bilang ini nggak bisa. Gitu. Iya. Udah kasih strong statement juga bilang. Iya. Ya menurut saya kan begini, hakim MK kan juga manusia, gitu, punya motivasi, punya pemikiran, begitu. Jadi saya ingat saya pernah jadi saksi. Ahli waktu judicial review kan quick count pernah dilarang. Lalu teman-teman lembaga survei, perhimpunan lembaga survei mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, minta undang-undang yang mengatur pelarangan quick count itu dibatalkan begitu. Nah, waktu saya ngomong menjelaskan ya quick count jangan kira-kira nggak perlu dilarang lah, kira-kira begitu. Dan hakim MK waktu itu bicara. Kalau nggak salah ketuanya waktu itu Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh ngomong begini di forum sidang MK. Menurut saya kegiatan quick count itu kegiatan ilmiah itu dasar-dasarnya ilmiah. Yang kedua ya saya ini penggemar quick count. Saya nunggu kalau ada quick count. Saya langsung menang ini. masih sidang belum akhir tapi saya bilang menang ini gitu. Jadi Pak Mahfud itu dengan terbuka lah di sidang itu menyampaikan opininya, pandangannya, penilaiannya gitu. Jadi belakang layar, depan layar ya hampir mirip lah ya Pak. Iya. Nah soal ini mungkin Pak Mahfud ya memang pandangan beliau kan begitu. Dan biasa yang namanya di MK itu kan dissenting opinion. 9 hakim itu bisa komposisinya 90, 81, 72, 63, 54 kan itu biasa gitu. Pak Mahfud kan nggak sendirian, keputusan diambil kan kolektif kolegial kan begitu. Jadi ya mungkin dari beberapa sisi, dari beberapa pandangan, beberapa proses, Pak Mahfud punya pandangan seperti itu. Dan menurut saya sih tidak jadi soal gitu. Balik lagi, keputusannya itu kan ada di 9 hakim yang sekarang sedang menjabat gitu. Dan ini yang sedang kita tunggu pada hari ini. Begitu. Nah kalau Pak Mahfud sikapnya itu gimana? Apa melatar belakang itu?
Ya, kalau dan apakah itu juga bisa dianggap suara dari pemerintah? Ya kalau mau dianggap sebagai ada motivasi di belakangnya, bukan cuma sekedar analisa hukum dalam tanda kutip biasa, maka orang paling bisa mengatakan gini, Pak Mahfud ini kan digadang-gadang sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar, kan begitu kan? Dan realitanya kan begitu. Sudah banyak disebut oleh orang PDI, banyak dibahas di media. Udah diposting sama Mas Ganjar kemarin. Tentunya beliau sendiri, dan beliau juga jadi calon wakil presiden bukan cuma sekarang, ya kan? 2019 juga sudah seujung kuku, kan begitu kan? Walaupun kemudian nggak jadi. Ya barangkali beliau juga sudah mulai berkalkulasi di kepalanya gitu. Saya ini kalau sama Ganjar berhadapan dengan Prabowo Gibran, berat juga. Kira-kira begitu. Berat juga ini gitu, karena dia tahu bahwa ya pemilih kita itu ya kolam suara terbesarnya pendukung Jokowi ya, dan kalau ada Gibran di sana maka asosiasi kepada Jokowi menjadi sangat kuat gitu. Yang kedua ya Jokowi itu memang suaranya tertinggi atau pendukungnya yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu. Ya dia tentu akan berharap bahwa lawannya itu bukan Gibran, mungkin dirasakan akan lebih mudah. Ini kalau misalnya kita ya berusaha, kalau kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menganalisa motivasi ya. Gitu. Kita menganalisa omongan orang itu kan bisa berdasarkan ya analisa data, terus kemudian rasional saja, tapi bisa juga berdasarkan motivasi gitu. Mohon maaf kalau salah ya Pak Mahfud. Iya. Ini saya nggak harus ngomong begini, kenapa? Karena podcast saya yang komentarin pasangan Anies dan Imin segala macam itu muncul dalam versi TikToknya, lalu di-forward beliau sama saya gitu, sambil Pak Mahfud. Iya, sambil ketawa gitu kan. Karena kira-kira yang saya ceritakan itu ya cerita tentang dia ketawa gitu. Ya saya juga ketawa aja karena saya terus terang waktu itu dukung Pak Mahfud gitu. Jadi kami dalam tanda kutip nostalgia sih. Jadi kalau postingan ini nyampe kepada beliau gitu ya. Ya sorry Pak. Beliau nonton ini. Nanti kita kirim. Nonton ya. Jadi kalau sampai ke sana motivasi itu ini Ahari nih Pak yang desak-desak saya Pak. Saya maunya analisa akademik aja. Itu kan akademik. Iya. Nah, maksudnya soal motivasi itu kan motivasi manusia itu kan kita kan nggak tahu sebetulnya apa persisnya. Kita kan cuma bisa mendebak-debak saja gitu loh. Termasuk kalau kaitannya dengan political appointee, 6 dari 9 adalah political appointee. Yang ada kasusnya waktu itu masih ingat nggak Hakim Konstitusi yang mewakili DPR di recall sama Komisi 3 kan gara-gara berseberangan atau Pak Mahfud bahkan ini jelas sekali, mereka Bambang Pacul kalau nggak salah ya bicara mengenai Arsul Sani, dia mengatakan kami tidak mau Hakim MK produk dari DPR itu justru menggergaji keputusan DPR. Dan tidak bisa dihubungi. Bisa dihubungi ya Pak. Ada gitu maksud rapatnya. Karena logikanya adalah apakah MK itu boleh mencampuri rumpun kekuasaan lain terlalu jauh kan gitu. Iya. Logiknya itu sebenarnya. Ya jadi gini, saya itu kan mempelajari paling tidak tiga kasus ya. Mempelajari 3 kasus di mana keputusan MK itu ya kira-kira saya kan mau membayangkan keputusan MK ini kemana arahnya berkaitan dengan soal batas usia cawapres. Saya bukan orang hukum, ini disclaimer lah ya. Tetapi saya bertanya kepada orang hukum dan dia membuat ringkasan materinya itu. Jadi pertama, pembuat undang-undang itu ada 2 kategori. Pertama itu positif legislator, yang kedua negatif legislator. Positif legislator itu yang nulis undang-undang. Nah, menurut demokrasi ya dalam trias politika dan tata negara kita, yang positif legislator itu adalah presiden, DPR dengan presiden. Nah, MK itu negatif legislator, dia bisa membatalkan gitu. Nah, harusnya sebagai negatif legislator dia cuman ini bertentangan dengan konstitusi, top gitu. Tetapi dalam prakteknya ternyata ada keputusan-keputusan di mana MK itu berlaku sebagai positif legislator. Dia nulis norma baru gitu. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengatakan kalau ini tidak diperbaiki oleh DPR dalam waktu 2 tahun, undang-undang lama berlaku gitu. Dia nggak cuma sekedar mengatakan ini diterima atau ditolak, tapi dia menambahkan klausula bahwa dalam waktu 2 tahun kalau ini tidak diperbaiki, maka kembali kepada undang-undang lama. Itu kategori positif legislator. Dan itu final and binding ya. Dan nah begini, MK itu yang uniknya MK itu final and binding.
Kalau kita mau tarik lagi ke belakang, itu pernah ada satu keputusan MK yang dalam tanda kutip sebetulnya secara logika nggak dapet gitu, dan aneh bin ajaib. Jadi pernah, walaupun kasusnya beda ya, bukan judicial review ya, tapi soal pilkada. Di pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah, ya. Kobar ya. Sugianto Sabran. Ya, Sugianto Sabran dibatalkan sebagai pemenang oleh MK, dan MK kemudian bukan cuma sekedar membatalkan kemenangan Sugianto, dia menunjuk Ujang Iskandar sebagai pemenang. Ini KPU bukan cuma jadi positif legislator. Ini MK bukan cuma positif legislator, dia jadi KPU. Siapa ketuanya itu, Sergio? Lupa saya. Pokoknya Wakil. Iya, betul. Dan itu problematik sekali. Ya, gubernur nggak berani lantik karena tegang sekali di Kota Waringin Barat. Presiden juga, mohon maaf, pemerintah pusat waktu itu juga dalam tanda kutip bingung. Nggak ikut-ikut lah gitu. Dibiarkan selama kira-kira 2 tahun, akhirnya dilantik juga Ujang Iskandar. Dengan akibat akhirnya rumah bupati segala macam dibakar pada waktu itu. Tapi Ujang Iskandar jadi bupati juga akhirnya. Walaupun dalam sisa masa jabatan ya kira-kira beberapa bulan begitu. Nah, terus kita mau ngomong apa? Keputusan MK salah? Nggak bisa final and binding gitu. Jadi saya mau mengatakan begini, apapun keputusan MK nanti, Anda telanlah itu bulat-bulat, atau Anda telanlah itu hidup-hidup. Karena final and binding. Secara logik, kalau saya jadi hakim MK dalam kasus Kota Waringin Barat itu, saya batalkan Sugianto Sabran karena ada pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ngomong-ngomong soal TSM itu tuh kasusnya adalah kasus Kobar itu. Itulah yang melahirkan presiden kriteria TSM itu. Itu dia, itu. Sebelumnya nggak ada istilah TSM itu. Konsep TSM ini yang melahirkan Kobar. Kobar tuh fenomenal itu. Udah diketahui ya dalam demokrasi hukum ini. Karena elemen yang TSM ada di situ. Gitu. Itu levelnya doktor honoris causa itu. Itu pembuat norma baru, bos. Nah, di situ kalau kita bicara keputusan, ya mau nggak mau dilaksanakan. Gitu. Nah, ya norma baru kemudian segera berlaku itu dalam kasus MK dalam kasus KPK, usia masa jabatan KPK yang 4 tahun mau disamakan dengan organisasi lain, komisi lain yang 5 tahun dan dikabulkan dan langsung berlaku. Dan langsung berlaku. Pemohonnya adalah Gufron. Pak Gufron itu yang tadinya mau pensiun jadi diperpanjang. Jadi kalau para pegiat hukum dan demokrasi bilang MK tuh harusnya tadi gitu, membatalkan aja atau mengiyakan, suruh pilkada ulang kan begitu kan? Enggak, dia langsung nunjukin. Enggak, artinya tadi kata Mr. Q, apapun keputusannya telan aja. Itu dia mau bikin norma baru, mau hanya membatalkan ini sesuai konstitusi apa enggak, itu urusan lain. Kan para pegiat hukum dan demokrasi kan bilang ini harusnya MK bilang ini tidak sesuai konstitusi. Kembalikan ke open legal policy. Harusnya gitu-gitu kan. Itu kan yang ideal. Betul. Yang menurut kita agak outlier kalau juga bisa salah, terjadi dalam keputusan Mahkamah Agung mengenai masa jabatan Mahkamah Konstitusi MK mengenai masa jabatan KPK tadi. Kalau nggak salah itu ada penjelasan di situ. Kalau nggak salah nih ya. Saya lupa ini apakah ini penjelasan dari tim analis hukum saya atau dari, kan biasanya di MK itu kan ada keputusannya kan. Nah, itu punya tim analis hukum. Oh iya dong. Gitu, harus dong. Ada Mr. Q Institute itu, bos. Analis hukum. Jadi open legal policy itu nggak boleh melanggar hak orang. Nggak boleh melanggar hak asasi. Itu batasannya. Makanya Gufron itu dianggap hak asasinya dilanggar. Dan karena itu dicoret oleh KPK. Enggak gitu. Jadi Anda kira-kira sendiri aja lah gitu ya. Ya intinya begini, kita ini memang harus menyiapkan publik dari sekarang. Ini misi edukasinya ya. Untuk siap dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda nggak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, saya sudah kasih Anda suatu keputusan yang secara logika harusnya kan nggak dilakukan gitu. Bayangkan kita nih hakim MK pada waktu itu kasus Kobar. Oke, Sugianto ini termohon dianggap melanggar gitu. Ya batalin, tapi kan suruh pilkada ulang kan begitu kan. Entah Sugianto boleh ikut apa enggak, tapi kan pilkada ulang. Jangan lu kalahkan ini, lu dianggap TSM, abis itu tuh menang. Jangan begitu gitu. Walaupun ini juga cuma 2 pasang. Tapi telan aja. Iya. Ujungnya telan aja kan? Iya. Jadi bikinlah pilkada lagi, suruh pilih lagi oleh rakyat dalam situasi di mana istilahnya itu nggak ada pelanggaran kan begitu.
Oh bener, ini salah nih gue nih, ada yang gue harus revisi nih. Apa nih? Ternyata MK pernah memenangkan orang ya. Pernah. Bukan cuman sekedar positif legislator. Dia jadi KPU. Bukan sekedar memerintahkan pemilu putaran ketiga untuk Pilkada Jatim waktu itu ya. Misalnya kan? PSU. Iya. Jadi MK ini sang maha hakim. Hakimnya hakim ya. Hakimnya hakim karena ya ini udah sabda. Tapi bisa nggak Mr. Q? Wakil Tuhan. Misalnya gini, ketika Pak Mahfud punya statement seperti itu bisa dianggap sebagai suara dan cuaca dari keinginan dari pemerintah. Nah, apakah itu otomatis juga akan diamini oleh 3 political appointee hakim konstitusi yang mewakili pemerintah? Karena Pak Mahfud ini bosku, ibaratnya bukan bos ya. Inilah suara pemerintah di sini lah, barometernya lah. Saya percaya bahwa Pertama, Pak Mahfud itu dekat dengan Pak Jokowi ya. Yang kedua, pada dasarnya garis Pak Mahfud itu adalah garis Pak Jokowi, begitu. Tetapi kan sekali lagi tidak tertutup ruang di mana kemudian itu adalah suaranya pribadi Pak Mahfud. Yang kedua, kalaupun itu Pak Jokowi juga begitu, ya mungkin itu hanya mengkonfirmasi saja beberapa kali informasi yang disampaikan oleh Gus Romi bahwa Pak Prabowo udah minta ke Pak Jokowi ya. Ada yang dia bilang ada versi 5 kali, ada 7 kali minta Gibran, tapi Pak Jokowinya bilang nggak mau kan begitu kan? Gitu. Jadi ya mungkin sikap Pak Jokowi bisa saja, gitu. Bisa saja. Walaupun kalau saya yang ditanya, karena saya balik lagi, saya itu menilai bahwa Pak Jokowi cita-citanya adalah Indonesia Maju 2045 dengan formula 1 2 3 4 5 gitu, dan dia mencari orang yang bisa mengawal proses itu gitu ya. Maka ya siapa yang dianggap paling mampu atau paling bisa menjaga konsistensi rute ini, itu yang akan dipilih gitu. Orang yang 100% bisa melaksanakan program dan formula itu kan tentu Pak Jokowi sendiri kan. 5 periode. Kan begitu kan? Gitu. Tetapi karena ini pada hari ini 0,00 sekian persen, gitu, maka dicari orang yang bisa melaksanakan. Saya bahkan mau mengatakan begini, kalau kita belajar dari Singapura, Lee Kuan Yew, pembangunan yang sudah dia bangun bertahun-tahun, dilanjutkan oleh Goh Chok Tong, dan dilanjutkan lagi oleh B.J. Lee, Lee Hsien Loong, yang notabene adalah anaknya Lee Kuan Yew. Begitu. Jangan nafikan loh, Singapura memang kecil, tapi dia bisa jadi contoh berbagai macam praktek politik dan pembangunannya ada. Jangan lupa juga bahwa Deng Xiaoping itu belajar membangun Cina itu datang ke Lee Kuan Yew, datang ke Singapura. Jadi maksud Anda Pak Prabowo itu Goh Chok Tongnya Mas Gibran, Goh Chok Tongnya Pak Jokowi. Bisa jadi. Kenapa diam? Sok. Ya nggak apa-apa. Host aja sok, apalagi masyarakat kan begitu kan? Ya nggak apa-apa. Karena skemanya tadi kan, skema Lee kan. Iya. Goh Chok Tong untuk dan pada hari ini kita lihat Singapura kan bisa mempertahankan superioritasnya, bisa mempertahankan kemajuannya. Karena sustainability tadi. Karena sustainability yang dia kerjakan. Ari kayak lemas sih. Ari ini kayaknya lemas karena belum makan siang atau gimana? Bukan. Ini lemas saya mendengar penjelasannya Mr. Q ini nih. Nanti kita dibully netizen. Boleh Pak, ini Mr. Q lagi ngomong. Ini saya. Tapi kita nggak ada arahkan Mr. Q kan? Nggak ada. Siapa berani arahin Mr. Q? Coba. Iya. Itu aja saya pikirin tuh. Ya. Isi kolom komen dulu pikirin. Iya. Aduh. Salah terus Mr. Q kita nih hari, tapi nggak apa-apa lah ya. Salah karena Anda buka kolom komen. Iya. Kalau nggak mau disalahin jangan buka kolom komen. Atau kalau nggak mau salah kita hapus aja postingan feed Instagram kan. Oh gitu ya, bisa ya. Kalau nggak mau dianggap salah. Nah, tapi pertanyaannya begini. Tapi sebetulnya makin banyak komentar, artinya makin banyak ditonton kan begitu. Iya, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya begini Mr. Q. Kalau kita bicara soal transisi kepemimpinan, gue sih nggak mau larut dalam perdebatan harus bertalian darah atau enggak gitu ya. Itu soal iman itu. Iya. Soal iman ini nggak bisa kita perdebatkan. Ada orang yang percaya harus ada keturunan kayak Saudi kan, nggak mungkin kita salahkan Saudi gitu kan. Ada orang yang beriman juga ya harus
nggak perlu itu. Tapi gitu. menurut saya nggak apa-apa sih, kan begini. Misalnya orang kan punya pandangan di ya mungkin di PDI Perjuangan sendiri kan juga ada pandangan bahwa ini partai didirikan oleh Bung Karno. Enggak. Salah satunya. Ya. Salah satunya. Kalau Ideologi yang dianggap dominan ini adalah Bung Karno. transformasi PNI kalau misalnya Sebagai PNI ya, sebagai transformasi PNI ya, sebagai PNI. Dan memang sejarahnya kan selalu begitu. Ya, kita udah ngelotok nih soal Marhenisme. Kita nggak bisa Mr. Q tipu kita. Kita kan melihat bagaimana selalu ada simbol Bung Karno kan, baik foto, Betul. dedication of life dan seterusnya begitu di PDI Perjuangan. Dan dipercaya bahwa bahwa kepemimpinan di PDI Perjuangan itu harus keturunan Bung Karno, dan sudah terjadi dengan Ibu Mega gitu. Dan pada hari ini juga ada pandangan bahwa lepas ada proposal misalnya Pak Jokowi jadi calon ketua umum kan, bahwa penerus PDI Perjuangan itu harus keturunan Bung Karno, entah Mbak Puan, entah Mas Nanan, Prananda Prabowo misalnya begitu. Itu bahwasanya kemudian pikiran-pikiran dan gagasan itu dipercaya lebih bisa dilanjutkan oleh keturunan, itu bukan sesuatu yang asing dalam realita politik kita. Makanya dan cukup logis. Saya bilang iman itu Pak Sergio kan. Ya udahlah. Saya cuma bisa bilang begini, saya punya 2 anak kandung, kakak sama si adik. Nih kakak, saya melihat kemiripannya dengan saya, cara berpikir dan yang lain tuh sedikit gitu. Si adik itu mirip banget dengan saya dari kecil gitu. Nah, saya kan juga nggak bisa memaksakan cara berpikir saya, pembawaan saya gitu kepada anak saya, terutama yang pertama. Saya berusaha setengah mati sih supaya dia ngikutin cara berpikir, pola-pola saya. Tapi saya udah mulai menyadari kayaknya ini memang harus realistis gitu. Dia memang beda. Gitu. Jadi saya berusaha mendukung dia dengan semaksimal mungkin, tetapi dengan ekspektasi yang sudah dikelola. Gitu. Tapi yang kecil ini, saya nggak usah suruh juga dia udah sama gerak-geriknya, kebiasaannya, segala macam udah sama banget. Si kakak ini mumet juga ini, bokap gue ini kerennya di mana? Ya, balik lagi tadi tipe kepribadian diskusi kita di depan. Orang itu kalau kepribadiannya itu berbeda, maka cara dia berpikir, cara dia bertindak gitu ya, tahapan-tahapannya gitu, apa yang penting bagi dia, apa yang dia lihat itu beda loh. Realitanya sama, tapi cara melihatnya itu berbeda. Nah, tapi artinya kita balik ke putusan MK lagi, Mr. Q. Harus ditelan, pesan Mr. Q udah jelas tadi kan, pahit manisnya. Pahit manis, apapun. Rasional nggak rasionalnya dianggap ya. Ya, ditelan. Orang pernah menangin pilkada. itu kan banyak yang nggak tahu kan, banyak yang nggak tahu kan. Dan itu di masa-masa periode-periode awal MK ya. Maksudnya masih jangan Pak Jimli ya waktu itu ya. Saya lupa itu pilkada tahun berapa, harus saya cek lagi lah. Ya, 2000 sebelum gubernur jauh tuh kan, Pak Sugianto aja udah 2 periode kan. Coba browsing deh. 13 kayaknya. Coba ke Tawaringin Barat. Nanti coba cek. Lanjut. Nah, tapi itu fenomenal, salah satu keputusan pilkada yang paling fenomenal, dan memang betul-betul fenomenal karena lahir TSM itu dari situ. Artinya telan aja. Iya, telan rasional, karena mau bilangin masuk akal apa enggak, telan aja. Apa namanya, peluang Clash of the Titans ini makin terbuka lebar nih misalnya. Kalau putusan MK ini membolehkan Mas Gibran betul-betul maju sebagai calon wakil presiden. Nah, sebenarnya begini, Clash of Titans itu kan terjadi kalau Mas Gibran jadi wakilnya Prabowo kan. Jadi Bu Mega punya calon presiden Ganjar dan siapa? Anggaplah Pak Mahfud gitu. Pak Jokowi calon presidennya Prabowo dan Gibran gitu. Tapi tidak akan jadi Clash of Titans, the Titans kalau pasangan Ganjar dengan Gibran kan nggak jadi kan, satu tim kan gitu. Tetapi bukan berarti kemudian nggak akan terjadi Clash of the Titans, tetap terjadi menurut saya. Kenapa? Bayangkan nih ya, bayangkan nih. Prabowo karena berhadapan, macam-macam. Prabowo karena dipaksa berhadapan dengan Ganjar Gibran, akan menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Mati gak lu? Ganjar maksudnya. Sorry, Prabowo akan menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Prabowo Gibran. No. Ganjar menggandeng Anies. Ganjar Gibran melawan Prabowo Anies. Itu Prabowo Anies itu sama dengan Prabowo pangkat 2.
Jokowi kalau lawan Prabowo pangkat 2, menurut saya belum tentu menang. Apalagi Ganjar. Bayangkan itu. Apa kita nggak bikin polarisasi Makin tajam. Polarisasi pangkat 2 lagi. Pemirsa, siap-siap nih. Ya. Ini ya. Siap-siap. Siap-siap. Gitu. Kalau Ganjar Gibran, nanti pasangan yang akan dilawan adalah Prabowo Anies Baswedan. Pernah terpikir nggak? Ini 3 hari lagi masih bisa berubah nggak ini Mr. Q nih? Loh, kan selama belum mendaftarkan diri kan masih bisa terjadi. Ini namanya juga segala kemungkinan ini ya. Jangan-jangan Mr. Q ini emang kayaknya berusaha penuh untuk memenuhi imajinasi ini ya. Kalau Bang saya tugasnya menyiapkan masyarakat Indonesia, kita semua dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terpikirkan. Kalau yang terpikirkan undang narasumber yang lain aja. Tapi ISTJ yang belajar untuk berimajinasi. Tapi jujur ini jauh lebih baik dibanding tesisnya Bang Zulfan. Emang kau percaya kau ada pemilu? Ada Bang pemilu lah ya kan. Saya masih sampai ke pemilu ya. Bang Zulfan ini udah nggak ada pemilu. Saya tidak menutup kemungkinan tidak ada pemilu, tapi 0,0 sekian persen. Ya kalau udah 0,0 sekian itu saya anggap sama dengan 0 kan, pembulatannya kan 0 gitu loh. Ini aritmetika dasar. Kadang-kadang di statistik di bawah 9% kan kita abaikan. Jadi gini, kalau Hasan bilang bahwa imajinasi politik Pak Jokowi itu kalkulus ya. Saya merasa wajib masyarakat Indonesia juga diajak berpikir pada level kalkulus. Iya dong. Skema kalkulus kan ya. Celaka kalau skema politik dari elit kita kalkulus, rakyatnya masih aritmatika. Aljabar. Besar. Gitu. Saya mau ajak Anda bayangkan kalau ke Prabowo Gibran melawan Prabowo Anies, what will happen? Apa? Hah? Israel Hamas ini. Panas atas bawah ya. Ini golok bisa keluar ini. Iya, Israel Hamas. Iya. Gabung pula Hizbullah dan kawan-kawan dengan pejuang-pejuang lain kan. Tuh bagus tuh jadi thumbnail tuh. Apa? Golok bisa keluar ini. Golok bisa keluar. Iya. Allahu Akbar. Tapi pasti akan pakai pola. Kan dianggap Pak Prabowo udah dianggap sebagai punya wajah sekuler lagi, punya wajah tengah, akan kembali ke pola lama, kosmetik lama. Jadi begini, balik dulu sebelum sana ya. Jadi lupa nih gara-gara. Jadi kita ini kita harus sekali lagi sebuah pengambilan keputusan politik itu tidak sepenuhnya selalu bisa diprediksi. Tidak selalu sepenuhnya karena keinginan 1-2 orang. Tetapi dia adalah kumpulan dari intensi, kalkulasi, dan pikiran dari banyak orang. Pak Mahfud nggak jadi, kalau menurut saya ya, jadi wakil presiden, itu kontribusi terbesarnya adalah Muhaimin. Mungkin kontribusinya 70%. Tetapi kan tetap ada Airlangga Hartarto, tetap ada siapa waktu itu? Bu Mega Surya Paloh. Mungkin Bu Mega enggak lah ya, Surya Paloh gitu. Ya tapi bisa juga sebetulnya Muhaimin itu cuma 30%. Airlangga jangan-jangan 30% juga. Jangan-jangan Bu Mega karena pengaruhnya yang sangat besar ketika dia diam, itu sebenarnya keputusan. Diam itu bukan tidak mengambil keputusan. Diam itu adalah keputusan. Dalam politik, dalam hidup Anda diam itu keputusan. Keputusan besar. Gitu. Makanya saya selalu memilih untuk bergerak. Karena Anda diam pun Anda mengambil keputusan. Kalau saya bergerak dan itu salah, minimal saya udah ikhtiar. Separuh pahala udah dapat. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jangan baper amat, harus kepala dingin, harus rasional melihat keputusan-keputusan politik. Gitu. Oke. Itu yang penting kita sampaikan pada hari-hari ini. Skenario-skenario yang di luar bayangan kita. Iya, di luar bayangan. Ya, Ma'ruf Amin adalah bagian dari proses presiden itu. Iya. Skenario di luar bayangan. Iya, coba Anda jadi Prabowo dan Anda jadi Anies Baswedan gitu. Begitu Anda dipasangkan, Anda dihadapkan dengan pasangan yang sangat besar. Pak Prabowo sendiri kan boleh nggak kecewa dengan Pak Jokowi ketika Gibran ada di Ganjar? Boleh dong. Selama ini udah begitu dekat, foto-foto begitu bareng. Ada foto-foto dicari. Pak Prabowo sudah begitu hormatnya luar biasa, karpet merah nggak berani nginjak, nggak mau nginjak.
Itu kan simbol, itu kan gestur penghormatan. Oke, Bu Mega marah kepada Pak Jokowi kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo. Tapi sebaliknya tolong dilihat juga dong. Sebaliknya tolong dilihat juga dong, gitu loh. Jadi ya sekarang the lesser evil-nya apa gitu. Oke. The lesser evil pun bisa jadi keputusan dasar pengambilan keputusan sebetulnya. Anda Ganjar dengan Mahfud berhadapan dengan Prabowo Gibran, atau Ganjar Gibran berhadapan dengan Prabowo Amin Rais. Anies Baswedan. Kenapa ada ini? Ini kalau ini ketidaksengajaan yang disengaja gitu. Kalau yang tadi ini lupa memang kan. Tapi gini Mr. Q, kita kembali ke Selasa masih Pilpres 2004. Iya. Nggak, kebanyakan Pilpres kepala saya. Iya, coba kita kembali ke bumi dulu ya. Iya, Ini kan kalkulus. Jadi kalau elit terutama Pak Jokowinya pakai kalkulus, ya rakyat jangan pakai aljabar. Jangan. Ini Mr. Q mencoba naikin oktavnya supaya pakai bener. Ayo rakyat, akal kita kasih kalkulus juga. Nah, ini dan saya senang dengan dengar Mas Romi. Kenapa? Mas Romi itu menceritakan proses pengambilan keputusan yang pada umumnya itu kan nggak ada yang ideologis banget kan. Yang dia cerita itu kan human relation, ya kan, by chance, kebetulan. Terjadi salah paham. Seperti Anda cerita soal Pak Hatta nasibnya kan? Lo iya. Bagaimana misalnya Pak Mahfud menganggap Romi yang bersalah, sementara Romi bilang, gua yang ngaju nama lu, yang lain enggak kan gitu kan. Ya halo Pak Mahfud. Ya siap, nanti saya pekan depan kirim ikan patin lagi. Loh, saya dengan Pak Mahfud kan sering kirim ikan. Beliau tuh penggemar ikan patin. Pemirsa ya yang senang dengan Pak Mahfud, Anda kirimin ikan patin, terutama ikan patin sungai. Beliau senang sekali. Oh, iya. Di bumbu bakar apa segala macam. Pokoknya ikan patin, beliau senang sekali. Kalau dari Kalimantan itu bakar dan pepes. Iya, keren. Kapan-kapan saya bawa ke sini juga. Disentul lalu tuh Mr. Q enak. Tapi patinnya bukan patin sungai, lain patin sungai. Oh iya, susah itu kan patin. Agak lain ini. Lain. Kalau itu patin paten. Wah, kapan-kapan kita ke Kalimantan. Iya, jauh amat.